Shalom berkat kerajaan. Shalom. Dimanapun kau berada hari ini, mari persiapkan dirimu untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Ajak keluarga untuk sama-sama mencari Tuhan. Kita nikmati hadiratnya lebih lagi. Dan ingat di dalam ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi persiapkan roti dan urut perjamuan Bapak Saudara. Nanti kita sama-sama akan bersekutu, menikmati hadiratnya lebih lagi. Sebelumnya kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kesempatan-Mu bagi kami. Hari ini kami hampiri Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa kami memulai ibadah ini di dalam satu nama yang kudus. Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan diri saudara. Haleluya. Kau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah sampai akhirnya. Kau
Kau dapati aku tetap setia. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sekalipun segala sesuatunya sulit, sekalipun segala sesuatunya Tuhan tidak sesuai dengan harapan, kami tetap mau berkata, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sebab telah kami lihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami mau katakan sekali lagi di hadapan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berikan sorak kemuliaan tepuk bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Berapanya kita siap meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan kiri kanan saudara, mari meninggikan nama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Aku ragu akan kesetiaanmu. Jiwaku, ku yakin dan percaya.
Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa berjalan bersama-Mu. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berkumpul dan buat Dia Raja. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa
berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Tepuk tangan buat Dia Raja. Haleluya. Haleluya. Siapkan setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan saat ini. Biar Tuhan mengubah hidup kita melalui kebenarannya. Haleluya. Yang melingkupi kita semua. Lingkupiku dengan sayap. Dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama katakan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenanglah Kau Allahku. Saudara yang kita percaya hari ini, Dia Tuhan, Dia Allah yang selalu melingkupi kehidupan, menyertai setiap langkahmu, setiap jalanmu dituntun oleh Dia. Jangan pernah takut, jangan ragu dan khawatir, sebab Dia bersama-sama dengan kita. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang selalu Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku
Shalom warga kerajaan. Saya berharap saya boleh menjumpai setiap warga kerajaan, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, meskipun berita yang kita dengar selama ini sepertinya kurang baik. Bahkan ada beberapa orang bertanya, mengapa Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini melanda dunia, termasuk melanda Indonesia. Sampai gereja tidak bisa lagi beribadah, harus di rumah, dan sebagainya. Pertanyaan ini mungkin muncul dalam pikiran setiap kita. Tapi mari kita lihat dulu apa yang firman Tuhan katakan. Saya akan ambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 41 ayat yang ke-16. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, ternyata apa yang sedang terjadi semua atas izin Tuhan. Dan salah satu alasannya adalah tuaian yang sudah dituai itu sebelum masuk ke dalam lubung Tuhan ada satu proses, yaitu proses penampian. Proses penampian dibutuhkan angin untuk memisahkan mana gandum yang akan masuk ke dalam lumbung dan mana debu dan jerami yang akan diterbangkan oleh angin, karena tidak bisa debu jerami masuk ke dalam lumbung Tuhan. Ada satu pemisahan, dan hari-hari ini kita tahu bahwa inilah akhir zaman. Kita sedang berada di dalam satu pemisahan lalang dan gandum, domba dan kambing, gandum dengan jerami. Karenanya saya berharap saudara kekasih Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini kita anggap sebagai satu angin yang sedang berhembus untuk memisahkan mana orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dan yang biasa-biasa saja. Saya percaya pandemi ini akan berakhir tidak terlalu lama lagi. Ini merupakan angin yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada angin itu, yaitu badai. Badai apa itu saudaraku? Badai yang akan terjadi setelah pandemi ini berakhir. Badai yang akan terjadi, yang akan mengikuti, yang akan menyusul setelah COVID-19 ini mereda. Saya percaya ada banyak goncangan di dunia ekonomi, politik, dan segala macam. Dan saya berharap setiap saudara yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, kita akan tetap kuat meskipun angin dan badai menerpa kita. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, ada satu kata di sini yang sangat saya perlu untuk tekankan. Tetapi engkau, yaitu saudara dan saya, yang sudah tetap bertahan di tengah angin dan badai. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah. Katakan bersama saya, bermegah. Dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa kita harus selalu bersorak-sorai, artinya penuh sukacita, kita bermegah. Kata bermegah itu menggambarkan sesuatu yang kita banggakan, yang kita agungkan, sesuatu yang kita muliakan, sesuatu yang kita sanjung tinggi. Apa yang kita megahkan?
Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya lewat apa yang sedang terjadi di dalam pandemi ini, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dulunya, begitu terjadi dan seluruh dunia menjadi merasakan dampaknya. Nah, saudara kasih Tuhan, kata bermegah itu saya jadikan judul pada firman Tuhan pada hari ini, yaitu bermegah di dalam Tuhan. Karenanya saya akan ambil satu kebenaran firman Tuhan terambil dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24, dan ayat ini ada perikopnya, dan perikopnya tertulis begini: mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Yeremia 9, 23 dan 24. Begini firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di sini Alkitab mengatakan ada hal-hal yang tidak bisa kita megahkan dan ada hal-hal yang harus kita megahkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya setiap orang itu membutuhkan sesuatu yang bisa dia banggakan. Dalam berkomunikasi, dalam bercerita, seseorang akan terlihat hal apa yang dia sedang banggakan. Ada orang selalu bercerita tentang jabatannya, selalu bercerita tentang prestasi-prestasi yang sudah dia raih sampai saat ini. Mungkin dia bercerita tentang kehebatan atau keberhasilan anak-anaknya, atau dia bercerita tentang apa harta yang sudah dia miliki, atau dia bercerita tentang betapa hebatnya pelayanan yang sudah dia kerjakan. Artinya ada sesuatu yang berusaha untuk diceritakan sehingga diharapkan orang bisa mengaguminya. Jadi saudaraku, waktu kita meninggikan, kita mengharapkan pujian, sebenarnya itu kita sedang bermegah. Lalu bermegah apa saja yang Tuhan larang, seperti yang kita sudah baca dari Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 dan 24 itu. Kita sekarang lihat ada 3 hal untuk kita jangan bermegah. Tentang apa saja? Yang pertama, ayat yang ke-23a. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang pertama adalah jangan bermegah karena kepandaian kita. Poin yang pertama adalah jangan bermegah karena kepandaian kita. Bijaksana dalam bahasa Grekanya adalah digunakan kata kaukam. Kaukam ini adalah pandai dan terampil. Ya, saudaraku, jadi bijaksana yang kita lihat di dalam Yeremia 9:23 itu dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Grekanya digunakan kaukam. Artinya pandai dan terampil. Saya percaya setiap orang punya kepandaian atau keterampilan yang berbeda-beda. Tapi mari saudara kasih Tuhan, kita sadar bahwa kepandaian, keterampilan yang kita miliki, yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan seperti yang saudara dan saya mungkin miliki itu. Saya berharap saudara kasih Tuhan, biarlah
kita tetap mengerti, kita tetap menyadari bahwa semua itu kita peroleh daripada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, ujian yang paling berat adalah P-ujian. P-ujian maksudnya adalah pujian. Saya percaya kalau kita memiliki kerendahan hati, kita tidak akan besar kepala ketika dipuji. Kita tidak akan pernah menjadi rasanya kecil dan minder waktu kita direndahkan, karena kita tahu semua dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, jangan bermegah tentang apa saja. Yang kedua, ayat yang ke-23b. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita semua bisa melihat pandemi yang sedang terjadi ini. Kalau kita hitung dari awal yang terjadi di sekeliling kita, itu baru lebih kurang terjadi 2 bulan. Tapi kita bisa lihat pandemi ini memiliki dampak yang begitu luar biasa. Dalam waktu yang 2 bulan ini, saudaraku, sudah banyak orang atau perusahaan ataupun organisasi ataupun badan usaha yang mulai merasakan goncangan dan beban yang berat, bahkan tidak sedikit yang kemudian merasa tidak kuat lagi. Orang-orang hebat secara ekonomi, orang-orang hebat secara jabatan, bahkan negara-negara yang superpower, yang luar biasa, yang rasanya tidak akan mungkin bisa digoncangkan oleh apapun juga. Tetapi dengan pandemi COVID-19 ini, semua menyadari bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mereka bisa andalkan. Sehingga kita lihat, meskipun gereja-gereja ditutup tidak bisa ibadah, tetapi di jalan-jalan, di rumah-rumah, di banyak tempat-tempat umum, di banyak tempat-tempat yang tadinya bukan tempat orang untuk berdoa, orang mulai tersungkur, orang mulai mencari Tuhan, orang mulai menangis, orang mulai berteriak, memanggil nama Tuhan. Orang-orang mulai menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki selama ini, yang begitu mereka andalkan dan mereka banggakan, tidak ada satupun yang sanggup untuk menolong mereka. Tidak ada satupun yang sanggup untuk bisa menyelamatkan mereka dari ancaman yang tidak terlihat oleh mata ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau di dalam sebuah peperangan, musuh mungkin bisa kita lihat dengan mata. Tetapi dalam peristiwa pandemi ini, musuh yang kita hadapi tidak terlihat dengan mata. Sehingga satu dengan yang lain orang akan mudah curiga. Dan seterusnya. Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa ini baru 2 bulan. Kita bisa bayangkan kalau peristiwa ini, kalau pandemi ini berlarut-larut. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan, akan banyak hal-hal yang sukar sedang ada di depan kita. Artinya apa? Tidak ada satu kekuatan pun yang layak untuk saudara dan saya banggakan, selain daripada kita bangga dengan kekuatan Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara tetap kuat, saudara masih bisa tetap berdiri tegak, saudara masih bisa berkata Tuhan itu baik, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada begitu banyak orang kuat. Sebut saja Simpson. Dia orang yang perkasa, gagah, kekuatannya di atas rata-rata. Dia begitu mudah untuk menaklukkan musuhnya, tetapi dia punya kelemahan. Dia jatuh bertekuk lutut di bawah kerlingan mata daripada Delilah. Daud begitu perkasa menghadapi Goliat yang tingginya sekitar 3 meter, yang begitu dahsyat, yang begitu perlengkapan senjatanya begitu lengkap, pengalaman perangnya begitu luar biasa, tetapi dengan mudah
Daud sanggup untuk menumbangkan, bahkan membunuh Goliat. Kuat, dahsyat, luar biasa. Tetapi Daud punya kelemahan. Dia jatuh di dalam pelukan Bathsheba. Bapak Ibu yang sangat kasih Tuhan, sekuat-kuatnya manusia, sekuat-kuatnya kita, ada titik lemah. Karenanya saudaraku, saya mau ingatkan, iblis sangat mengerti, dia tidak akan menyerang apa yang menjadi titik kuat dalam hidup saudara. Dia tahu itu dia tidak akan mungkin bisa untuk menjatuhkan saudara. Sementara kita seringkali melupakan titik lemah dalam hidup kita. Seringkali yang kita banggakan adalah kekuatan kita. Seringkali yang kita tonjolkan dan selalu kita ingat adalah sisi-sisi kuat hidup kita. Sehingga kita seringkali mengabaikan atau kurang berjaga-jaga dari apa yang menjadi kelemahan hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan bahwa iblis dengan mudah untuk menjatuhkan kita manakala kita tidak berjaga-jaga atas kelemahan saudara dan saya. Yang ketiga, saudaraku, ayat yang 23C. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi jangan bermegah. Yang pertama adalah tentang kepandaian kita. Yang kedua adalah tentang kekuatan kita. Dan yang ketiga adalah bermegah. Jangan bermegah karena kekayaan kita. Yang pertama, jangan bermegah karena kepandaian atau keterampilan atau kebisaan kita. Yang kedua, jangan bermegah dengan kekuatan kita. Yang ketiga, jangan bermegah karena kekayaan kita. Saudara kasih Tuhan, saya sangat yakin dan percaya setiap kita perlu untuk berhati-hati dalam hal ini. Kita perlu menyadari bahwa kalau kita punya, termasuk harta kita, termasuk jabatan kita, termasuk apapun yang kita bisa banggakan, kita sadari itu adalah barang titipan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita saat ini. Yang satu saat akan diambil oleh sang pemilik kehidupan, termasuk hidup kita bukan punya kita sendiri. Hidup kita itu adalah titipan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak punya apa-apa. Kalau saudara punya apa-apa hari ini, sadari, tidak layak saudara megahkan karena itu semua adalah milik Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel. Ini sebuah cerita nyata dari seseorang termasuk salah satu orang kaya tingkat dunia, ya, termasuk konglomerat lah begitu. Berapa waktu yang lalu dia meninggal karena COVID-19. Lalu anak gadisnya menulis sebuah renungan karena si anak gadis ini menyadari bahwa ternyata ayahnya yang amat sangat kaya, punya harta berlimpah, tetapi sangat menderita menjelang kematiannya. Bahkan dia tulis, ayahku punya uang yang begitu banyak, harta yang melimpah, tetapi uangnya tidak sanggup membeli sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidupnya, adalah oksigen. Bahkan anak gadis itu menulis, sesuatu yang gratis tidak mampu dibeli oleh uangnya yang banyak itu. Artinya apa, saudaraku? Artinya kita perlu menyadari bahwa kekayaan kita sangat terbatas kemampuannya untuk menolong bahkan menyelamatkan hidup kita. Lalu kita sekarang akan lihat orang bahagia adalah orang yang seperti apa. Saya akan baca ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah
baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Satu hal yang sangat kontras, tadi ayat 23, Tuhan katakan jangan bermegah oleh kepandianmu, jangan bermegah oleh kekuatanmu, jangan bermegah oleh kekayaanmu. Tetapi di sini Tuhan katakan bahwa kita perlu bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, memahami dan mengenal Allah butuh keintiman dengan Dia. Butuh satu kerinduan untuk mengenal Dia. Butuh kedekatan hati dengan Tuhan. Nah, saudara pengasih Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memahami apalagi mengenal Tuhan sementara hati kita tidak berusaha untuk dekat, tidak berusaha untuk melekat, tidak berusaha untuk mencari Tuhan setiap hari. Karenanya saudara pengasih Tuhan, saya percaya, ambil contoh saja saudaraku, suami istri kenapa sering cekcok, sering ribut, sering salah paham, sering salah pengertian. Kenapa saudaraku? Karena kurang saling mengenal pasangannya. Kenapa kurang saling mengenal? Karena tidak berusaha untuk mengerti apa yang dia sukai atau apa yang dia tidak sukai. Ketika kita tahu apa yang dia tidak sukai, ya tentu kita tidak akan lakukan. Supaya apa? Untuk menyenangkan orang yang kita cintai. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika saudara berusaha untuk mengenal dan memahami Tuhan, tentu kita perlu mencari tahu apa yang dia suka. Dan itu kita coba lakukan. Mungkin sulit, kita coba lakukan terus. Mungkin gak bisa, kita terus lakukan dalam putus asa. Sedangkan yang dia tidak sukai, sekalipun saudara suka sebelumnya, saudara berusaha untuk meninggalkan. Saya percaya saudaraku, hal ini yang membuat kita boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Orang bahagia adalah orang yang mengenal Allahnya. Yang pertama, mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Nah, saya percaya saudara kasih Tuhan, Tuhan adalah Allah yang sangat mengerti. Dia akan menyatakan kasih setianya bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena kasihnya kepada kita. Yang kedua adalah Tuhan akan menunjukkan kepada kita untuk mengenal, ya, menunjukkan keadilannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang sangat kasih Tuhan, saya percaya keadilan daripada Tuhan itu mungkin hari-hari ini saudara diperlakukan tidak adil. Saudara seringkali diperlakukan semena-mena. Mungkin hak saudara diambil. Mungkin sesuatu yang saudara sebenarnya saudara tidak salah. Tapi karena hasutan, karena tuduhan, karena fitnahan, saudara disalahkan. Saudara mungkin hidup benar, bekerja benar, sungguh-sungguh. Tetapi karena mungkin hasutan daripada teman-teman kantor sehingga saudara di PHK dan sebagainya. Sepertinya kita tidak lagi merasakan keadilan. Percayalah saudaraku, kebenaran sanggup memunculkan dirinya sendiri. Tetap pegang janji Tuhan dan tetaplah berlaku benar, tetaplah berespon benar. Dan saya percaya saudara kasih Tuhan, kebenaran itu tidak memihak. Tuhan sangat menyelidiki hati, Tuhan tahu apa yang saudara sudah lakukan, dan tetaplah percaya, jangan berespon salah ketika saudara diperlakukan tidak adil. Yang ketiga adalah Tuhan akan menunjukkan kebenarannya di bumi. Saudara kasih Tuhan, Tuhan bukan cuma sekedar menunjukkan jalan yang benar saja, saudaraku, tetapi dia akan menyatakan kebenarannya. Dan saya juga percaya Tuhan juga akan membela orang-orang yang benar. Dan saya percaya juga kebenaran yang mungkin dikaburkan, kebenaran yang saudara dan saya miliki, kebenaran yang saudara dan saya hidupi mungkin dikaburkan. Percayalah, kebenaran itu sanggup untuk memunculkan dirinya sendiri. Maka karena itu saudara kasih Tuhan, tetap percaya bahwa
tetaplah hidup benar, dan saya akan kutip ayat yang terakhir dari Yohanes pasal 8, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku, kita akan dimerdekakan dari segala perasaan negatif, kita dimerdekakan dari segala belenggu dosa, kita dimerdekakan dari rasa bersalah, kita dimerdekakan untuk mampu bebas melakukan firman Tuhan, kita dimerdekakan untuk menjauhi hal-hal yang Tuhan larang atau yang Tuhan tidak sukai, dan saudara dimerdekakan juga di dalam meraih janji-janjinya. Dan saya percaya salah satu tanda orang yang hidup dalam kebenaran adalah hidupnya selalu bersuka cita, mudah bersyukur, karena di tengah badai pandemi COVID-19 ini tetap belajar bersyukur. Di tengah keadaan yang mungkin sulit dan sukar, tetap bersyukur, karena saya percaya ucapan syukur itu menandakan saudara adalah orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tuhan memberkati saudara, tetap nantikan waktu Tuhan, karena Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom. Kita tetap percaya bahwa semua keadaan ada waktunya, termasuk juga tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah satu saat akan berakhir, mungkin tidak beberapa lama lagi. Tetapi aturan-aturan yang diberlakukan selama ini mungkin bisa tetap diberlakukan secara rohani. Contohnya harus menggunakan masker, artinya kita harus menjaga mulut kita, termasuk hal-hal yang keluar dan yang masuk dari mulut kita. Hal yang keluar, perkataan-perkataan, biarlah perkataan-perkataan yang mempermuliakan Tuhan, perkataan-perkataan yang membangun iman orang, yang menguatkan orang yang lemah, dan biarlah perkataan kita bukanlah perkataan yang justru menyakitkan hati orang atau justru melemahkan iman orang. Juga sering mencuci tangan, artinya kita perlu menjaga kebersihan tangan kita. Kebersihan tangan kita di dalam mencari nafkah, di dalam bekerja, di dalam melakukan semua aktivitas, termasuk di dalam pelayanan, biarlah tangan kita selalu bersih. Artinya pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Menjaga jarak, selama ini mungkin kita menjaga jarak secara fisik, tapi setelah ini saya juga percaya bahwa menjaga jarak artinya kita menghindar dari semua godaan, bahkan menjauh dari semua hal-hal yang bisa membuat kita tertular. Artinya menjaga pergaulan kita untuk tetap benar, menjaga pergaulan kita yang tetap untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan. Saya rasa itu yang perlu kita perhatikan, dan tetaplah percaya bahwa keadaan ini ada waktunya untuk kita boleh keluar dari semua pandemi ini. Karena saya percaya juga Tuhan juga tetap memberikan satu perlindungan yang nyata dalam kehidupan kita. Persiapkan perjamuan kudus saudara, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan roti kita pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Dia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecahkannya roti itu lalu dibagi-bagikan kepada murid-muridnya seraya ia berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecahkan dan dibagikan bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku." Apakah jemaat yang sangat dikasihi Tuhan percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan setelah mengucap syukur atasnya, Dia katakan, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku."
Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Syukur kami naikkan kepadamu, karena kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dilindungi, orang-orang yang diberkati, dan orang-orang yang menerima kasih karunia serta anugerah Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Saya percaya kita semua diberkati, dan ketika kita diberkati, kita juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan. Bapak Saudara bisa mentransfer persembahan hari ini di nomor rekening yang tertera di layar saudara. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari sama-sama kita bersatu hati. Bapa, terima kasih buat kesempatan-Mu bagi kami. Untuk kami boleh menabur di ladang-Mu. Tuhan memberkati setiap taburan jemaat-Mu, gereja-Mu. Biar apa yang diperbuat tangannya, Tuhan buat berhasil. Rumah tangga diberkati, usaha diberkati. Segala hal yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Kami siap menabur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama bahwa aku diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama lebih lagi kita berkata bahwa aku diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku lipatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kau memberkati gerejamu Tuhan. Kau memberkati setiap umatmu. Haleluya. 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 Mari jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan dari Yesus menyertai saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tetap keluar lebih daripada pemenang mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.